Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Dubusbita dari kelas D Ilmu Pemerintahan dengan NIM 202105202136. Di sini saya akan mempresentasikan tentang membentuk karakter jiwa pahlawan bagi remaja melalui adat istiadat Cowongan di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Abstrak. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui, mengkaji, menguraikan, serta menganalisis bagaimana aktivitas ritual kegiatan komunikasi secara umum dalam upacara sakral Cowongan yang diadakan di rumah ketua adat yang diwarisi secara turun-temurun oleh nenek moyang, dan sanggar upacara adat Cowongan yang harus dilakukan oleh wanita suci dengan alat dapur irus yang telah dibalut dan diiringi lagu Jawa. Dalam upacara komunikasi Cowongan antar sesama sangatlah penting, memiliki fungsi dan tujuan diadakannya upacara Cowongan sebagai permohonan doa bersama kepada Tuhan secara visual dengan menggunakan sesaji seperti sesaji yang ada pada ritual-ritual masyarakat, khususnya Jawa pada umumnya. Sesaji digunakan hanya sebagai sebuah simbolis penghormatan leluhur saja, tidak mengandung unsur pemujaan terhadap ruh-ruh gaib. Dan juga penelitian ini dimaksudkan untuk menambah wawasan dan pengetahuan, juga membentuk karakter jiwa pahlawan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam adat istiadat Cowongan ini. Kata kunci yaitu pahlawan, pelestarian adat, dan Banyumas. Pendahuluan. Indonesia merupakan suatu negara yang kaya akan sangat tradisi, adat istiadat, kebudayaannya di dalam zaman globalisasi hingga saat ini adat istiadat banyak yang terlupakan. Budaya adat ketimuran saat ini kalah terkenal dengan budaya barat yang saat ini semakin berkembang. Budaya timur yang memuat berbagai macam bentuk kesopanan, membentuk karakter yang baik dan benar bagi remaja, dan nilai-nilai sikap yang mengagungkan saat ini sudah dapat dikatakan tersingkirkan oleh budaya glamor dan individualisme masing-masing orang. Kebudayaan barat saat ini sangatlah penting sekali untuk pola kehidupan sebagian masyarakat. Mulai dari cara berpakaian, bahkan sampai selera bermusik pada generasi milenial saat ini remaja Indonesia. Dan kita dapat melihat kita dapat melihat kenyataan bahwa betapa besarnya pengaruh globalisasi terhadap adat istiadat kebudayaan sekarang di Indonesia. Modernisasi saat ini yang tengah melanda berbagai macam kehidupan bermasyarakat saat ini adalah sebuah tahapan berupa perubahan yang hingga saat ini belum dikatakan telah selesai. Adat istiadat di salah satu daerah seperti Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah saat ini juga terdapat dampak imbas dengan adanya perubahan sosial. Yang dimaksud adalah dengan perubahan berupa cara hidup dari tradisional menuju agraris ke arah modern menuju ke teknologis. Perubahan tersebut tidak hanya memiliki beberapa aspek-aspek fisik, melainkan juga mencakup tataran kehidupan sosial psikologis yang merupakan tatanan sesuatu yang paling menonjol berupa terjadinya transformasi perubahan berupa pergantian berbagai nilai-nilai tradisional yang terlihat pada berbagai bentuk kelompok kearifan lokal. Adat istiadat kesenian Kabupaten Banyumas juga memiliki ciri khas yang menunjukkan sebuah arti berupa nafas kebebasan seperti contohnya musik gamelan, tembang Banyumasan lampau, atau kesenian tradisional yang lain. Priaji 2013-21. Adat istiadat tradisional merupakan adat istiadat rakyat yang dilakukan tidak hanya untuk menghibur masyarakat, tetapi juga sebagai bentuk ritual untuk mendapatkan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Banyumas khususnya. Beberapa adat istiadat kesenian Banyumas yang berkaitan dengan ritual ini memiliki beberapa kesamaan, yaitu menggunakan mantra dalam pertunjukannya. Pemimpin ritual memandu jalannya ritual pertunjukan. Dalam adat istiadat tradisional tersebut dengan mengucap berbagai ucapan mantra dan dilengkapi dengan berbagai sesaji. Salah satu macam adat istiadat yang keberadaannya berhubungan secara langsung dengan ritual-ritual tradisional adalah upacara adat istiadat Cowongan. Menurut kepercayaan banyak masyarakat di Banyumas, permintaan untuk dapat didatangkannya hujan yang dulunya dilakukan oleh para petani pada saat musim kemarau telah tiba dan berkepanjangan melalui adat istiadat Cowongan yang dilakukan dengan bantuan seorang bidadari. Dewi Sri adalah seorang Dewi Padi, lambang kemakmuran dan juga kesejahteraan dalam masyarakat. Melalui doa yang dilakukan dengan penuh keyakinan dan harapan, Dewi Sri akan datang
Dengan lengkang biang-lala, yang dimaksud adalah pelangi menuju ke arah bumi untuk dapat menurunkan hujan. Datangnya hujan berarti akan datangnya rahmat Allah, salah satu sumber kehidupan bagi semua makhluk yang ada di bumi, termasuk juga manusia. Jika dihubungkan dengan cerita sejarah awal mula, terdapat adanya adat istiadat terowongan dalam kehidupan bermasyarakat, terdapat keturunan yang terakhir pada saat itu dalam masa terjadinya peralihan penjajahan Belanda dengan Jepang. Dahulu pada saat itu terjadi kekeringan yang sangat panjang lebih dari 2 tahun belakangan di sebuah desa di Kabupaten Banyumas dan sekitarnya. Banyak sekali masyarakat yang kelaparan dan kehausan. Dengan adanya hal itu, orang pada saat itu hanya dapat memakan berupa batang-batang pohon pisang dan juga pohon buah pepaya muda yang akan diparut dan kemudian dikukus agar menjadi lembek dan dipakai sebagai pengganti nasi dan akan diparut dan kemudian dikukus dan berupa tanaman-tanaman lain di sekitar desa yang telah tumbuh pada saat itu yang masih bisa untuk dimakan dan tidak berbahaya agar bisa dapat bertahan hidup dengan adanya kekeringan tersebut. Dalam masa pemerintahan itu, suatu ketika pada tengah malam, seluruh masyarakat diperintahkan agar masuk ke dalam rumah masing-masing. Dan tentu saja tidak ada seorang pun yang boleh keluar pada malam itu. Hal itu dilakukan oleh bangsa Belanda yang telah memanfaatkan waktu pada malam itu untuk mengambil semua cadangan masyarakat dan semua cadangan makanan yang telah dikumpulkan oleh rakyat dan hasil berupa kekayaannya juga untuk dapat dibawa ke negara Belanda dan dapat dikonsumsi oleh para pasukannya. Dan setelah kejadian itu terdapat sesepuh desa setempat mengundang 5 orang tetangganya dan saat itu diminta untuk meminta siwur sebagai salah satu perantara untuk meminta hujan kepada Allah. Siwur tersebut dilukis menggunakan kapur sirih dan sebuah arang hitam sebagai sebuah ritual. Siwur tersebut dipegang oleh 2 orang dan diiringi tembang Jawa dan berupa doa-doa yang ditujukan kepada Allah. Mereka semua mengharapkan turunnya hujan agar semua dapat kembali mengolah tanah sehingga dapat ditanami benih-benih yang dapat menghasilkan sumber makanan untuk menghidupkan kembali desa tersebut. Para remaja juga harus dikenalkan pada kebudayaan, adat istiadat lokal yang ada di Indonesia dengan berbagai macam keberagaman yang ada. Terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan sebuah kebudayaan adat istiadat, mengamanatkan sangat diperlukannya upaya untuk dapat meningkatkan ketahanan terhadap budaya dan perlunya kontribusi adat istiadat Indonesia di tengah peradaban dunia. Melalui beberapa peranata prasarana pendidikan adat istiadat tersebut, transmisi kebudayaan pewarisan berupa nilai-nilai kebudayaan dapat selalu berjalan dengan semestinya dan langsung disampaikan kepada sasaran kerama dalam sebuah pergaulan di sekitar masyarakat. Mata pencarian hidup, sistem pengobatan zaman dahulu yang seperti tradisional, aturan, dan juga norma serta berupa sanksi terhadap aturan dan juga norma yang telah dilanggar dan lainnya. Berbagai pengajaran adat dalam dunia pendidikan tersebut akan selalu membentuk karakter remaja yang berjiwa pahlawan yang dapat secara moral membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang pantas dan mana yang tidak pantas, mana yang melanggar norma adat istiadat dan mana yang tidak. Metode yang diambil dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif berupa pengumpulan ini dari suatu gagasan berupa informasi, membaca, mencatat, serta menganalisisnya, mengklasifikasi data-data yang terkumpul yang berhubungan dengan sarana dan juga prasarana. Peranata pendidikan adat istiadat dan aktivitas di peranata pendidikan adat sehingga dapat ditarik pembahasan yang sesuai dengan tema yang diangkat dan dijelaskan menggunakan kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk mendapatkan kesimpulan dan metode penelitian deskriptif yang memfokuskan pada masalah yang akan dibahas. Dan ini merupakan gambaran tentang adat istiadat terowongan yang ada di Kabupaten Banyumas. Dan ini berupa siwur yang dilukis dengan kapur sirih dan juga arang yang nantinya akan digunakan untuk memulai acara adat istiadat tersebut secara bergotong royong. Ada juga yang menari dan juga
ada yang memulai jalannya ritual tersebut. Pengertian adat istiadat. Dalam etimologi disebutkan bahwa kata adat sendiri berasal dari bahasa Arab yaitu adah yang artinya berupa cara atau juga disebut dengan kebiasaan. Dapat dipahami berupa tradisi lokal yang disebut juga local custom yang telah mengatur berbagai interaksi suatu masyarakat. Dalam hal ini, adat istiadat adalah suatu bentuk kebiasaan secara turun-temurun yang telah dilakukan secara berulang kali menjadi sebuah tradisi dan ciri khas dari pada suatu daerah tersebut yang memiliki nilai dan norma. Kaidah dan juga merupakan keyakinan sosial yang telah tumbuh dan berkembang berupa nilai dan norma yang selalu dihayati dan dipelihara oleh masyarakat sebagaimana terwujud dalam berbagai pola kekuatan kelakuan yang merupakan suatu kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan masyarakat setempat. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang ditulis oleh W.J.S. Purwadarminta, adat istiadat diartikan juga sebagai sebuah aturan yang sangat lazim dituruti atau dilakukan sejak dahulu kala. Dan menurut Hasanah Bahasa Indonesia, adat istiadat berarti segala sesuatu adat kebiasaan yang merupakan suatu turun-temurun dari nenek moyang terdahulu. Adat istiadat mempunyai berbagai unsur pembentuk, yaitu merupakan nilai kebudayaan yang telah dianggap penting oleh suatu anggota masyarakat, sistem norma, sistem hukum tegas, dan aturan khususnya yang bersifat mengikat kepada masyarakat desa. Pengertian cawangan dan tata cara pelaksanaan upacara adat cawangan. Secara harfiah, cawangan ini berarti kata cawang-cawang yang bisa diartikan sebagai sebuah coret-coret di muka para pelaku cawang. Permintaan diturunkannya hujan melalui adat istiadat cawangan ini dilakukan dengan bantuan dari masyarakat setempat, biasa disebut dengan istilah bidadari. Bidadari yang dimaksud adalah perempuan-perempuan suci dari masyarakat desa itu sendiri yang sudah didandani dengan sedemikian rupa, hal hanya dilakukan oleh kaum wanita dalam keadaan suci bersih. Suci yang dimaksud adalah tidak dalam keadaan haid atau menstruasi, juga nifas. Pelaksanaan upacara adat cawangan ini dilakukan oleh 1 orang, 2 orang, atau 5 orang, ataupun beberapa saja jumlah orang wanita suci yang telah hadir. Umur yang diperagakan untuk upacara adat cawangan ini tidak ditentukan sama sekali. Semua umur bisa mengikuti asalkan suci. Beberapa macam sesaji yang disediakan adalah berupa kemenyan, dupa, dan juga beberapa kembang telon atau bunga 3 warna, kenanga, mawar, dan juga katil. Sesekali dapat berupa jajanan yang dijual di pasar desa tersebut. Properti yang digunakan dalam upacara adat ini berupa batok kelapa atau siwur yang sudah dikeringkan pada hari sebelum pelaksanaannya. Batok-batok itu dilengkapi dengan berbagai macam aksesoris yang telah disediakan sebelumnya, baik itu dilumuri dengan cat warna-warni maupun dengan berbagai macam arang-arang hitam yang dibalut dengan kain layaknya menjadi sebuah boneka mainan. Peraga dan penarinya juga dihias dengan sedemikian rupa sehingga kelihatan cantik dan juga dirias yang sangat menyeramkan karena memerankan sosok seorang iblis perempuan yang menari dengan irama musik genjering yang dilantunkan mantra doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Seseorang yang melakukan sosok utama pelaku ritual dan pemegang berjalannya ritual tersebut karena dia dianggap sebagai mempunyai kekuatan lebih baik untuk mengucapkan mantra-mantra. Cawang merupakan tempat hadirnya roh, dipercaya sebagai seorang bidadari penurun hujan tersebut. Sebelum dilaksanakannya dalam ritual, biasanya pawang dan juga cawang bersemedi di tempat sepi berupa makam, bawah pohon, atau atas batu besar yang ada di pinggir sungai. Pawang bersemedi biasanya selama 7 hari 7 malam. Dan juga biasanya cawang akan bersemedi selama 3 hari, dimulai sejak malam Selasa Kliwon hingga hari pelaksanaannya tiba. Upacara adat cawangan ini dilaksanakan apabila terjadi musim kemarau berkepanjangan. Dalam keadaan perhitungan sebuah kalender Jawa, musim kemarau ini terjadi mulai dari masa sada bulan Mei sampai dengan masa kelima bulan Oktober. Pada masa ketelu bulan Agustus, tanah pertanian telah banyak yang mengering dan mulai terjadinya kekurangan persediaan air tanah. Puncak kekeringan air dimulai pada masa kepapat bulan September.
sampai dengan Maksa Kalmia bulan Oktober, dan pelaksanaannya pada setiap malam Jumat dimulai pada Jumat Kliwon. Pelaksanaan selanjutnya dilaksanakan pada setiap malam Jumat atau 1 minggu sekali. Dan apabila pada masa kelima belum juga diturunkan hujan, maka penduduk makin menderita dengan adanya kekurangan air. Ritual Sawangan biasanya dilaksanakan pada masa kelima, yaitu sekitar bulan September. Dalam adat setiap masyarakat Banyumas, Sawangan dilakukan dalam hitungan ganjil. Apabila telah dilaksanakan sekali, adat istiadat Sawangan belum juga diturunkan hujan, maka dapat dilaksanakan 3 kali. Jika setelah dilaksanakan 3 kali belum juga diturunkan hujan, maka dapat dilaksanakan sebanyak 5 kali. Demikian seterusnya hingga turun hujan. Apabila sebelum 7 kali sudah didatangkan hujan, maka ritual tersebut tidak akan dilanjutkan kembali. Nilai-nilai yang dapat membentuk karakter jiwa pahlawan dari adat istiadat Sawangan. Nilai luhur kebudayaan bangsa Indonesia merupakan suatu landasan terwujudnya sebuah budaya nasional yang ada pada berbagai macam budaya lama dan asli yang hidup di berbagai daerah, dan dapat tercipta sebuah penghayatan dan pengamalan nilai-nilai luhur budaya bangsa dalam rangka menghayati, mengamalkan, dan juga melestarikan berbagai macam nilai yang dapat membentuk karakter jiwa kepahlawanan bagi remaja Indonesia saat ini. Dapat menginventarisasi, mengidentifikasi, mendokumentasi karya-karya yang mengandung berbagai macam nilai yang sesuai dengan kondisi dan situasi kebudayaan bangsa. Nilai dalam membentuk karakter jiwa pahlawan juga menjadi seleksi tingkah manusia yang menyangkut baik maupun yang buruk sekalipun. Di lingkungan masyarakat sekitar kita, adat istiadat kebudayaan sangatlah dijunjung tinggi keberadaannya. Adat istiadat merupakan pacuan untuk saling menghargai sesama dan juga saling menghormati antar berbagai budaya yang ada. Generasi muda adalah generasi hadapan bangsa karena terdapat di pundak mereka cita-cita bangsa Indonesia. Di dalam adat istiadat Sawangan ini, para remaja bisa sambil membentuk jiwa pahlawan seperti menghormati orang yang lebih tua, karena di dalam ritual ini sebagian orang adalah sesepuh desa. Bergotong royong karena harus mempersiapkan semua keperluan properti yang sangat banyak secara bersama-sama, dan bisa rukun bersama dengan yang lain karena harus selaras agar selalu menciptakan kehidupan yang lebih baik, dan harus ikhlas dalam menjalaninya. Menjunjung tinggi nilai kebersamaan karena pada saat kehidupannya kita pasti akan membutuhkan bantuan orang lain, sehingga kita harus saling membantu satu sama lainnya. Karena kita hidup saling berdampingan, memiliki mental yang tangguh, pendirian yang kuat agar tidak tergerus terhadap sesuatu yang salah. Tidak takut terhadap hal-hal besar jika pelaksanaannya membawa sebuah kebaikan, dan mempertahankannya merupakan suatu tindakan terpuji, rasa memiliki dan bangga akan bangsanya, dan telah menciptakan berbagai adat istiadat kebudayaan yang sangat indah untuk dinikmati dan diikuti keberadaannya, dan yang paling penting adalah bisa saling menghargai satu sama lainnya. Dan juga yang lain yang sangat efektif dalam membentuk karakter jiwa pahlawan bagi remaja adalah memiliki karakter religius yang mencerminkan keimanan terhadap Allah yang selalu diwujudkan berupa pelaksanaan semua perintah agama dengan kepercayaan yang dianut, menghargai perbedaan, selalu menjunjung tinggi sikap toleransi terhadap pelaksanaan ibadah agama dan kepercayaan lain. Dan yang paling utama adalah hidup rukun damai dengan pemeluk agama lain. Sikap nasionalisme yang merupakan suatu cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang selalu menunjukkan kesetiaan, kepedulian, penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, dan adat istiadat kebudayaan, ekonomi, dan politik bangsa. Dapat menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan sendiri dan kelompoknya. Sikap nasionalisme dapat ditunjukkan melalui sikap apresiasi adat istiadat daerah sendiri, seperti upacara ritual adat Sawangan ini. Selalu menjaga kekayaan adat istiadat kebudayaan bangsa. Nilai mandiri merupakan sikap dan perilaku para remaja saat ini yang tidak dan perilaku remaja pada saat ini tidak tergantung pada orang lain dan mempergunakan seluruh tenaga, pikiran, waktu untuk dapat merealisasikan harapan, mimpi, dan cita-cita. Remaja yang mandiri selalu memiliki etos kerja yang baik, tangguh, dan juga berdaya juang yang tinggi, profesional, kreatif, dan memiliki sebuah keberanian.
Karakter integritas merupakan sebuah nilai yang telah mendasari pada perilaku yang ditanamkan pada upaya untuk menjadikannya selalu sebagai seorang yang bisa dipercaya dalam sebuah perkataan, tindakan, dan pekerjaan dalam sesuatu apapun, memiliki komitmen yang tidak akan mudah untuk digoyahkan, dan kesetiaan dan nilai-nilai kemanusiaan dan moral yang selalu ada. Karakter integritas memiliki sikap selalu bertanggung jawab sebagai para remaja yang diandalkan untuk mencapai cita-cita bangsa dan negara. Selalu aktif terlibat dalam kehidupan sosial yang ada, memiliki konsistensi tindakan dan perkataan yang selalu berdasarkan pada kebenaran. Di dalam ritual ini tidak akan ada yang memandang perbedaan kasta maupun tingkat strata dalam kehidupannya. Semuanya akan berbaur menjadi satu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dapat segera diturunkannya hujan dari langit. Pengamalan nilai-nilai yang ada pada saat ini terjadinya upacara pada kehidupan kesehariannya dengan mampu menempatkan persatuan-kesatuan yang menjadikan Bhinneka Tunggal Ika sebagai sebuah semboyan bagi bangsa Indonesia. Dan keselamatan berbangsa di atas kepentingan pribadi serta mengembangkan rasa cinta terhadap berbagai macam bentuk ritual agar generasi penerus bangsa bagi remaja Indonesia senantiasa untuk membentuk jiwa patriotisme dan nasionalisme yang tinggi. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembahasan kali ini adalah perjalanan sejarah adat istiadat lokal Banyumas adalah sesuatu hal yang penting. Upacara adat Cowongan menjelaskan bahwa seluruh komponen peristiwa komunikatif yang yaitu untuk menghormati leluhur dan nenek moyang terdahulu. Cowongan ini dilakukan apabila terjadi kemarau panjang yang berlangsung di sebuah desa di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Masyarakat desa mempercayai bahwa akan segera turun hujan setelah ritual ini dilaksanakan karena mantra sakti ini sebagai sebuah perlambangan doa yang dipanjatkan dengan penuh keyakinan oleh sesepuh desa yang sangat berpengalaman. Tradisi ini dilakukan dengan bantuan seorang bidadari, Dewi Padi, lambang kemakmuran dan kesejahteraan. Adat istiadat ini dilakukan dengan berbagai macam properti berupa alat siwur atau irus yang telah dihias menyerupai seorang putri. Nilai dan makna yang terkandung dalam upacara ritual ini akan berdampak pada masyarakat yang masih mempercayai adat istiadat Cowongan. Nilai utama pendidikan karakter bagi remaja yakni religius, nasionalisme, mandiri, dan integritas. Membentuk karakter berjiwa pahlawan harusnya mempunyai jiwa patriotisme dan nasionalisme di dalam diri masing-masing seorang remaja dengan mengagumi dan melihat bahwa banyak sekali karakter yang dapat diambil dari tradisi adat istiadat Cowongan tersebut. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.